Kali ini giliran saya membantu untuk teman-teman yang kebagian lengkungnya SCS. Teman-teman dengan kelompoknya pasti sudah sudah menentukan siapa mengerjakan full circle, siapa mengerjakan SCS, siapa yang mengerjakan lengkung SS. Oke. Sekarang SCS. Kita buka dulu modulnya yang SCS. Lengkung SCS itu ada di modul 5. Nah, di modul 5, iya betul. Nah, di sini saya itu memberikan 2 contoh soal, 2 contoh perhitungan. Yang pertama, adanya di halaman 6. Ini adalah apabila teman-teman disuruh menghitung, tapi bentuk lengkungnya sudah dikasih tahu. Harus didesain dengan SCS. Radiusnya sudah dikasih tahu, metodenya dikasih tahu. Nah, yang kedua adalah di halaman 9. Ini datanya semua dikasih tahu, tapi ceritanya teman-teman harus membuat lengkung yang bentuknya apa, full circle, SCS, atau SS, itu tidak dikasih tahu. Cuma dikasih tahu datanya saja. Nah, maka kalau teman-teman memang tidak dikasih tahu harus membuat dengan lengkung apa, maka ikuti langkah-langkah di contoh soal yang di halaman 9. Pertama, hitung dulu F maksimum. Hitung F maksimum dapatnya dari mana? F maksimum ini di modul 3 kok tidak salah. Modul 3 atau modul 2. Nah, ini dia modul 2 di halaman 5. F maksimum bisa pakai grafik, bisa pakai rumus. Kalau pakai rumus, ini rumusnya ada 2. Yang ini kalau kecepatan rencana kurang dari 80 km per jam, atau pakai yang ini. Kalau kecepatan rencana 80 sampai 112. Oke, karena kecepatan rencana saya 80 km per jam, maka saya pakailah yang ini. Ya, kembali lagi ke yang tadi. Modul kita. Modul SCS, yang ini dia. Kalau sudah menghitung F maksimum, tentukan jari-jari minimum. Menghitung R minimum, rumusnya juga ada di modul 3. Ada di modul 3 yang tentang jari-jari dan D. Nah, ini dia. Di halaman 8. Ini rumus R minimum. Oke, lanjut lagi. Habis itu hitung D maksimum. Rumusnya tadi berdekatan dengan R minimum. Nah, karena kita belum tahu mau menggunakan lengkung apa, coba cek dulu. Bisa tidak pakai full circle. Begitu ya. Bisa tidak pakai full circle. Nah, misal kasus punya saya. Saya sudah hitung F maksimum. Saya sudah hitung R minimum. Saya hitung D maksimum. Karena R minimum saya 301 nih misal, maka saya pilih R design saya atau RC atau RD 318. Suatu angka yang tidak terlalu jauh dari R minimum, tapi ada pada lampiran tabel yang ada di lampiran di modul 4. Ya, ini dia. 318 ini saya pilih. Pilih suatu angka yang ada di sini, tapi yang tidak terlalu jauh dari R minimum kita. Saya pilih 318. Nah, pada kasus yang tadi, misal kita mau coba dulu, bisa tidak pakai full circle. Maka, ada suatu tabel di TCPGJAK, Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota. Ini kecepatan rencana, ini radiusnya. Ini adalah tabel radius yang boleh menggunakan full circle.
kecepatan rencana saya 80, maka radius minimum kalau saya mau pakai full circle adalah 900. Nah, sementara ternyata radius minimum saya cuma 301 dan radius RC atau radius desain saya 318. Maka di sini saya simpulkan tidak bisa saya pakai full circle. Kembali lagi ke modul 5 SCS, ya, tidak bisa digunakan, maka cobain pakai SCS. Hitung DD, hitung ED, terus hitung LS. Ini adalah cara mendapatkan LS kalau tidak pakai tabel. Ada 4 pertimbangannya. Pertimbangan pertama, pertimbangan kedua, pertimbangan ketiga, pertimbangan keempat. Karena kita punya 4 LS, lalu terakhir kita pilihlah angka LS yang panjangnya terpanjang, yang memenuhi dan efisien. Pilih yang panjangnya terpanjang. Oke. Kalau sudah, lalu hitung theta S, beta C, dan LC. Lalu cek, ini adalah syarat untuk jenis SCS. Beta C-nya harus lebih dari 0 derajat. Oke atau tidak? Tulis di sini. Oke atau tidak oke. Kemudian LC harus lebih dari 20 meter. Tulis di sini. LC kita yang tadi hitung di sini lebih dari 20 meter atau tidak? Oke atau tidak? Nah, kalau dua-duanya oke, berarti teman-teman boleh pakai SCS. Kalau sudah yakin boleh pakai SCS, lakukan perhitungan besaran-besarannya. XS, YS, PK, TT, ET, L. Kemudian lakukan kontrol 1 kali lagi. Ini post kontrol 1 kali lagi. Di mana 2 dikali TT harus lebih besar dari L total. Yang ini L total. Di sini oke atau tidak? Kalau di sini oke 1 kali lagi, maka SCS bisa digunakan. Ya. Nah, kemudian direkap dan digambar. Ini adalah bekal kalau suatu hari nanti di kantor mendapatkan data tapi tidak tahu harus membuat lengkungnya tipe apa. Ya. Nah, kalau untuk TB kita bisa dipadukan cara pengerjaannya dengan contoh yang di bawah yang ini dan contoh yang di atas. Kenapa bisa dipadukan? Karena kan begini ya. Di TB kita kan sudah tahu nih data teknisnya. Ya. Nah, kan berarti kecepatan rencana sudah tahu, E maksimum sudah tahu. E maksimum, yang mana E maksimum? Yang ini, miring tikung. Oke. Sudut beta sudah tahu. Dari mana sudut beta? Perhitungan sudut PI yang minggu lalu. Oke. Terus lebar jalan lihat di template soal TB. Kalau tidak ada maka boleh pakai 2 kali 3,75. Kemiringan melintang normal jalan lihat di sini. Punya saya kemiringan melintang 2%. Ke 2%. RC-nya di contoh soal 318 di kita berapa? Caranya adalah hitung dulu R minimumnya. Di sini ada R minimum 210, tapi tidak ada salahnya teman-teman hitung R minimum. Cara menghitung R minimum dari mana? Lihat di mana tadi? Modul 3 halaman 8. Kalau sudah dapat R minimumnya, saya misalnya R minimum 301, maka saya pilih RC atau ada yang menulisnya RD 318. Oke, lihat lagi modulnya. Kan berarti sudah sama, data yang ini sudah ada semua. Kemudian data yang ini, E 0,059, kalau punya saya E-nya berapa? Ini caranya adalah melihat
tabel yang ada di lampiran di modul 4. Modul yang tentang full circle. Awas jangan salah lihat, tabel lampiran ini ada 4. Perhatikan metode yang mau dipakai. Metodenya benar tidak? Hasto Bina Marga. Perhatikan juga maksimumnya. Apakah 10% atau 8%? Kalau punya saya, sekali lagi maksimum saya 10%. Lihatnya dari mana? Yang ini nih, miring tikungan. Oke. Nah, kecepatan 80 km per jam. Kemudian radius yang mau saya pakai 318, adanya di sini. Tarik dari radius 318 sampai ke sini. Sehingga saya dapat punya saya berapa? Punya saya nih, nya 318, tarik pakai penggaris yang lurus. Ini dapatlah 0,074 dan LS-nya 60. Seperti itu ya. Nah, jangan dihiraukan yang sebelah sini. Nah, ini oke, saya sudah dapat E-nya 0,08. Benar mana tadi? 318 ya. 0,074 ya. 0,074 dan LS-nya 60. Nanti teman-teman di rumah bisa ditarik pakai penggaris supaya tidak salah. Nah, berarti kan semua data sudah kita punya nih, ya. Berarti kan tinggal ikuti langkah demi langkah yang ada di contoh soal, contoh perhitungan ini kan. Theta S dihitung, rumusnya mana? Lihat di atas ini theta S. Nih ya, awas jangan salah. Kemudian hitung ES, hitung TS, hitung LC, begitu kan? Nah, kalau sudah hitung L, hitung P, hitung K, hitung ES, hitung TS. Kalau sudah dirangkum datanya, kalau sudah digambar lengkungnya dengan skala di milimeter blok atau di perangkat menggambar lain, habis itu hitung dan gambar landai relatifnya. Ya, awas jangan salah menghitung landai relatif. Saya sudah menjelaskan di video yang tentang lengkung full circle, bisa dilihat juga. Awas karena bisa salah dalam menentukan dalam menentukan angka 3/4 dan 2,9-nya. Kalau tidak nonton video yang tentang full circle, pasti dijamin ini salah sewaktu mengerjakan SCS. Nah, kemudian gambar diagram super elevasi yang utuh. Seperti itu untuk yang mengerjakan SCS. Ya. Yang mengerjakan SCS juga sebaiknya nonton video tentang bagaimana menentukan lengkungnya. Kemudian yang di SCS saya rasa tidak akan ada kesulitan yang berarti. Silahkan dikerjakan dengan baik, diperhatikan metode yang harus dipakai dan lain sebagainya. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk yang spiral-spiral. Terima kasih.